Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bumtilu Laiskodat meresmikan pelayaran kapal motor penyeberangan KMP Garda Maritim 7. Untuk meresmikan Peresmian berlangsung on board atau dalam pelayaran eksebisi dari ke Pelabuhan Penyeberangan Bolok Kabupaten Kupang ke Pelabuhan Hansisi di Pulau Semau pada Jumat tanggal 27 Agustus tahun 2021. Ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur Victor Bumtilu Laiskodat. Selanjutnya, Gubernur menandatangani prasasti peresmian operasional kapal. Kesempatan itu Gubernur Victor Laiskodat didampingi Komisaris Utama Garda Maritim NTT Bobi Pitobi, Komisaris Bobi Lianto, Direktur PT Multiguna Maritim Yusak Benu serta perwakilan Garda Maritim Indonesia. Kapal motor penyeberangan jenis Roro milik PT Multiguna Maritim itu akan melayani rute penyeberangan Kupang, Rote. KMP Garda Maritim 7 merupakan kapal motor penyeberangan kedua yang dioperasikan oleh PT Multiguna Maritim di wilayah NTT. Sebelumnya, pada tanggal 2 Oktober tahun 2020 lalu, pihak PT Multiguna Maritim telah meresmikan pelayanan KMP Garda Maritim 3 yang melayani rute Kupang Rote. KMP Garda Maritim 7 merupakan armada baru yang diluncurkan pada tanggal 15 April tahun 2021 di Kuching, Cebu, Malaysia, bersama dua lainnya yakni KMP Garda Maritim 6 dan KMP Garda Maritim 8. KMP Garda Maritim 6 dan 8 melayani rute pelayaran Pototano, Kayangan di NTB sementara KMP Garda Maritim 7 akan melayani pelayaran Kupang Rote di NTT. Direktur PT Garda Maritim, Yusak Benu dalam sambutannya menyebut pihaknya telah menghadirkan satu kapal terdahulu. Dalam tahun yang sama, pihak Garda Maritim akan menghadirkan 3 armada kapal untuk melayani NTT. Yusak menyebut sesuai rencana dalam jangka waktu 5 tahun, pihaknya akan menghadirkan 20 kapal di Indonesia bagian timur. Sementara itu setiap tahun pihaknya akan menghadirkan maksimal 2 kapal untuk NTT. Perlu saya sampaikan bahwa rencana kami sejak 2019 untuk 5 tahun ke depan sampai 2023 di Indonesia bagian timur kami akan menghadirkan 20 kapal dan jika Tuhan berkenan setiap tahunnya akan ada 1 kapal atau maksimal 2 kapal yang akan kami persembahkan untuk NTT. Gubernur Victor Bumtilu Laiskodat mengapresiasi gebrakan yang dilakukan oleh Direktur PT Garda Maritim, Yusak Benu sebagai anak muda NTT yang memberikan pelayanan untuk masyarakat NTT. Victor menambahkan kehadiran kapal ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah NTT yang dapat melayani kebutuhan hasil pertanian milik masyarakat di daerah kepulauan NTT. Gembira bahwa anak-anak muda Nusa Tenggara Timur mampu memberikan sebuah karya di mana NTT membutuhkan pelayanan-pelayanan seperti ini. Ini merupakan mimpi dan hari ini dapat kita realisasikan. Dan ini harus terus apa yang tadi disampaikan oleh saudara Victor Yusak Benu, namanya pun Victor namanya. Itu menjadi motivasi dalam rangka kita menyelesaikan dan mengejar ketertinggalan kita. Kalau dulu orang pakai prinsip ship follow the trade. Jadi kalau ada perdagangan baru kapalnya hadir di situ. Lalu muncul trade follow the ship. Jadi kita jalan dulu kapalnya menjadi stimulus, lalu nanti ekonominya perdagangannya akan hadir. Sekarang ada lagi orang menyatakan ada istilah baru di perhubungan, ship promote this
bahasa ya. Ini karena itu memang NTT ya selama ini saya selalu katakan bahwa bukan saja mahal dari Jawa ke Kupang, tapi antar pulaunya pun perdagangannya mahal karena kita tidak punya desain pembangunan dan politik transportasi laut kita. Ini saya bersyukur kepada Garda Maritim yang hadir dan ASDP dan seluruh kita untuk berpartisipasi. Kalau tadi saya katakan Kupang, Sabu, Sumba, Kupang itu harus jadi. Nanti kita duduk dengan para bupati bagaimana untuk langkah awalnya kita subsidi dulu. Nanti ke depannya baru kita kasih waktu 1 tahun tidak survive, ya salah mereka, kita tarik tuh. Subsidi cuma setahun. Kenapa? Karena itu tempat yang kosong. Kupang, Sabu, Waingapu atau Sumba Baradaya, balik Kupang. Karena apa? Karena di saat yang sama di Pulau Timur itu produksi bawang merahnya luar biasa. Di saat yang sama juga Pulau Sumba itu kekurangan ataupun tidak mempunyai bawang merah. Bawang merahnya kita datang dari luar. Jadi kalau daerah itu ada pelayaran yang pasti, maka kita akan bisa melakukan perdagangan antar pulau itu dengan baik dan tidak mahal. Kita tahu bahwa mahal sekali kita kalau umpama semuanya tidak disiapkan dengan baik hari ini. Contoh, telur ayam saja Pulau Sumba dan Sabu kan tidak punya, harus ke Kupang. Sumba datang dari Surabaya dan Bima. Nah ini rantai pasok ini dapat kita potong untuk kepentingan Nusa Tenggara Timur dalam rangka membangun perekonomian Nusa Tenggara Timur. Nah, apa yang dilakukan hari ini nantinya dengan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah itu juga punya dampak nanti pada pembangunan ekosistem ekonomi, dan dampaknya itu sangat berpengaruh apabila transportasi laut, udara, dan daratnya tidak dapat dalam sebuah desain pembangunan ekonomi. Nah itu hari ini bukan menyiapkan kapal semata-mata, tapi ikut mendukung program pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur agar kita mampu memotong harga-harga kita akan lebih bisa bersaing. Kita kalau dengan Surabaya murah, tapi kalau sudah dengan dagang antar Sumba itu mahal sekali. Jual bawang jual bawang ke Jakarta lebih murah daripada jual bawang ke Sumba. Karena apa? Karena transportasinya begitu mahal. Banyak sekali hal-hal yang ingin kita lakukan perdagangan antar pulau kita, tetapi tentunya juga sangat terpengaruh daripada komitmen para pemimpinnya. Jadi Sabu, Sumba, Kota Kupang itu mampu untuk bekerja sama. Nanti dari provinsi juga ikut untuk bagaimana kita hitung kos. Kalau itu dibuat, kosnya bagaimana? Lama-lama kan sudah terbiasa. Kalau udah tahu, lama-lama kan sudah biasa. Kupang, Sabu, Waingapu, Kupang, Sabu, atau Kupang, Sabu, Waingapu, Kupang, Waingapu, Sabu, Kupang, Sabu, Waingapu, Waingapu, Sabu, Kupang. Bisa aja kita lihat supaya seluruh kebutuhan kita bisa dapat terjangkau dengan baik. Usai meresmikan pengoperasian KMP Garda Maritim 7, Gubernur bersama rombongan kemudian mengikuti kegiatan pengukuhan tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.